Dari mana mas? Hujan-hujan. Saya bilang saya dari pulang kerja. Masnya kerja apa? Saya bilang saya tukang ngecat pak, tukang ngecat kayu. Oh kebetulan mas, ini rumah saya yang di depan, pintu sama jendelanya udah pada kusam. Saya mau ngecat. Gak lama itu pintu terbuka, pintu rumah. Dan bapak bilang, Mas, masuk mas. nah di situ kejadian yang mungkin di luar logika mas. Di situ saya melihat dia ibu-ibu sama anak kecil 2 mas dibunuh dengan sadis. Udah 10 tahun, berarti tahun 2006. Jadi maksudnya Pak Joko itu udah meninggal 10 tahun? Iya, 10 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2006. Bisakah seseorang mendapatkan pesan dari orang yang sudah meninggal? Ya bisa aja, misalnya dari lewat mimpi. Dulu itu dikisahkan ya, ada 2 orang sahabat, jadi yang satu itu sahabatnya udah meninggal, tahu-tahu dimimpiin gitu, bahwa dia masih punya utang yang harus dibayarkan. Dan ternyata ketika disamperin tuh sama sahabatnya, ternyata betul dong, memang masih ada utang tuh yang harus dilunasi gitu. Pertanyaannya adalah, kalau orang yang sudah meninggal itu dalam bentuk wujud, bisa atau tidak? Nah, narasumber kita pada kali ini punya pengalaman. Dia bekerja dari orang yang ternyata sudah meninggal. Jauh-jauh dari Tegal, langsung aja kita sapa. Halo Bang. Iya mas, saya Andri mas. Mas Andri ya? Iya. Waktu itu bekerja sebagai di bangunan gitu ya? Tukang cat mas. Tukang cat Iya, ya? tukang cat, tukang finishing. Cuma mainnya cat semprot khusus kayu. Oh. Ya kayak pintu, jendela lah. Ya dari rumah ke rumah kayak gitulah. Ya. Jadi khusus tukang cat doang ya? Khusus tukang cat ya. Itu juga buat pintu gitu? Buat pintu enggak. Berarti khusus buat finishing, khusus tukang catnya aja. Yang buat pintu itu beda sendiri gitu. Oh iya. Ya. Tapi ini beda ya berarti sama tukang bangunan gitu, beda ya? Ya mungkin sama, cuma profesinya itu beda-beda lah itu. Oke. Udah punya keahlian sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, saat itu katanya sempat bekerja selama 6 hari dan ternyata orang itu udah meninggal. Iya mas itu. Ya itu sekitar kejadian lama itu, malah pas saya masih bujangan itu 2016, saya belum nikah itu. Dan itu sempat ketemu berapa kali sama orang itu? 4 kali. Wujudnya kayak manusia? Ya kayak manusia, cuma kakinya nggak kelihatan. Oke, ceritanya ditahan dulu ya. Ya. Nah, karena mas saya dari Tegal, biasanya kalau Tegal itu ngomongnya kayak gimana mas? Ya ngapak mas. Kayak gimana? Contohin wis. dong. Contohin. Halo, assalamualaikum. Nyong Andri, asli Tegal. Ngerti orang son? Tapi kalau di Tegal saya penasaran nih mas. Iya. Itu memang ada ya warung Tegal di Tegal ya? Ada mas itu. Wah ada juga ya. Banyak. Tulisannya warteg gitu ya? Warteg sama iya. Cuma mungkin ada beda. Bedanya apa? Harganya mas. Ya, oke. Ditahan dulu ceritanya Mas Iya. Andri ya. Nah, langsung aja lah kita mulai episode pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Andri boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Ya saya akan menceritakan ini mas, pengalaman saya mungkin selama saya bekerja jadi tukang cat ya mas, yang mungkin ya nggak mungkin pernah saya lupakan lah kejadian mistis-mistisnya itu. Ini cerita 2016 Lebaran Haji, kalau nggak salah itu kurang 3 minggu. Itu saya pulang kerja sekitar jam 4:30. Itu saya biasanya lewat jalan utama yang biasa saya pulang. Nah pas saya mau lewat jalan utama yang biasa saya pulang, itu jalan ditutup.
ditutup kursi sama bambu, ada pawek anak MTS, MTQ orang ngaji. Akhirnya saya Ini naik motor nih? itu naik motor ya. Itu saya akhirnya nggak jadi lewat situ, saya belok kiri. Itu saya lewat jalan, ya banyak sawah-sawah lah, sawah-sawah. Malam ya? Enggak, itu jam 5-an. Pas itu memang langit udah mendung, udah gelap. Nah, saya naik motor, jalan. Motornya jalan, lah nggak lama itu ada anak pramuka. 2 anak pakai seragam pramuka itu nyalip saya, Mas. Nyalip saya dengan kecepatan tinggi. Lah, itu nggak jauh nyalip saya, itu ada kucing lewat. Lah kucing itu ketabraknya anak pramuka. Itu. Sampai kucingnya meninggal, Mas. Kepalanya pecah. Lah pas itu dengan kecepatan tinggi, itu yang anaknya pakai seragam pramuka itu berhenti cuma nggak nolongin apa nguburin apa enggak, cuma ngeliatin. Terus yang cewek yang bonceng itu geblak-geblak cowoknya sambil nuding inilah yang kucingnya iya yang meninggal gitu. Cuma itu nggak ada respon nggak apa, langsung jalan. Nah pas itu saya samperin kucingnya, saya pinggirin motor, Mas. Pinggirin motor. Lah apa itu kucing itu kepalanya udah pecah, Mas. Darahnya berceceran, ada apa. Lah saya mau nolongin, cuma memang terus terang aja itu saya takut sama darah, Mas. Akhirnya mau gimana lagi. Nah pas itu nggak tahu itu hujan, Mas. Gerimis, cuma gerimis, nggak begitu deras, gerimis. Lah pas itu akhirnya saya punya inisiatif, baju saya copot buat bungkus kucing. Nah kucing saya taruh di motor. Saya itu keadaan udah pakai kaos dalam. Oh jadi nggak pakai baju ya? Nggak pakai baju ya, ya pakai kaos dalam. Cuma pikir saja lah, cowok nggak masalah lah, walaupun dari situ ke rumah saya itu ya sekitar 20 menit lah. Cuma bagi saya nggak masalah, yang penting saya merasa kasihan sama kucing gitu. Akhirnya saya bungkus pakai baju saya kucing, saya taruh di motor, saya jalan. Gak jauh dari situ saya ketemu kebun ya tempat itulah tanaman pisang sama singkong. Saya berhenti di situ ada potongan bambu, tanah saya gali mungkin sekitar 30 menit, saya gali sambil pakai tangan. Kucing saya kuburin sekalian baju saya. Nah sebelum saya pulang, ya dalam hati saya cuma bilang, Pus, maaf ya, saya cuma bisa bantu kayak gini aja. Udah saya bilang kayak gitu. Begitu saya lanjutin pulang dengan keadaan yang masih pakai kaos dalam situ. Nggak lama saya jalan, itu hujan besar sekali. Itu geluduk-geluduk, petirnya ya kayak gitulah pokoknya. Nah ini saya memutuskan untuk cari tempat teduh. Itu ada rumah kok gerbangnya tutupan semua, rumahnya seakan-akan itu sepi. Saya cari rumah yang agak buka, nggak ada lah. Pas itu kebetulan itu ada pagar rumah buka. Akhirnya saya langsung belok situ, Mas. Saya langsung belok, saya berteduh itu pas di depan jendela depan ya rumahnya orang mampu ya. Kalau di kampung saya mungkin rumah itu rumah mewah lah kayak gitu. Pas di depan jendela saya permisi, saya bilang assalamualaikum Pak Bu, permisi saya mau numpang teduh. Nah nggak lama sekitar 1 menitan itu ada yang menjawab pas di belakang saya di jendela kamar. Itu ada orang bilang, iya Mas silahkan, nggak apa-apa, barangkali mau masuk. Nah nggak lama itu orangnya bilang sama saya, ya sekitar tanya-tanya lah, dari mana Mas? Hujan-hujan. Saya bilang saya dari pulang kerja. Masnya kerja apa? Saya bilang saya tukang ngecat Pak, tukang ngecat kayu, tukang semprot itu. Oh kebetulan Mas,
ini rumah saya yang di depan, pintu sama jendelanya udah pada kusam. Saya mau ngecat, cuma warnanya hitam doff. Dia bilang kayak gitu. Gak lama, itu pintu terbuka, pintu rumah. Dan bapak bilang, Mas, masuk mas. saya masuk rumah, itu ada kakek-kakek. Kakek-kakek sekitar umur 65 sampai 75 tahun. Pakai baju putih, pakai sarung, cuma sarungnya panjang, nutupin kaki. Lah pas itu, berarti kakek-kakeknya itu memperkenalkan namanya Joko. Lah pas itu saya masuk memang agak kaget mas, kagetnya itu di atas plafon sama tembok-tembok itu kotor. Di atas plafon banyak sawang, terus di tembok banyak kayak tai cecak, di lantai juga banyak debu. Lah pas itu bilang, ini mas saya mau ngecat pintu garasi, jendela di tengah, pintu utama sama jendela depan, itu berapa mas? Nah saya lihat, saya hitung-hitung ada apa, saya kasih harganya sekian gitu. Lah pas itu orangnya nggak nawar nggak apa, besoknya saya suruh langsung kerja itu mas. Cuma memang dengan syaratnya orang itu nggak bisa ngasih minum, apa kasih kue, apa ngasih jajan, ya mungkin karena nggak ada kompor, nggak ada yang ladenin lah istilahnya kalau orang Jawa gitu. Nah cuma dia bilang nanti saya kasih uang makan aja, satu orang 100.000, terus kerja di lembur, jadinya biar cepet selesai. Nah terus anehnya lagi gini mas, maksudnya nanti kalau saya nggak ada, tinggal masuk aja mas, tinggal kerja. Saya percaya sama mas. Nanti uang sama kunci saya taruh di bawah pot depan rumah. Dah, dia udah bilang gitu. Saya pulang. Nah besoknya saya kerja. Besok saya berangkat kerja sama teman saya buka pintu. Itu pintu masih kekunci. Nah saya coba buka pot, iya mas, kunci ada di bawah pot. Berarti uang 200.000 yang buat makan saya sama temennya, di atasnya kunci, dan di samping itu uang DP buat beli belanja bahan. Nah saya buka pintu, saya masuk. Nah itu teman saya kaget, kan teman saya baru pertama lihat ke rumah itu sih. Nah, teman saya kaget, kok rumah bagus, kok kayak gini. Kotor sekali. Nah saya bilang ya namanya yang punya orang tua ya harap maklum lah kayak gitu. Ini kerja berdua? Itu berdua sama teman saya. Ya terus di rumah itu nggak ada orang siapa-siapa? Nggak ada sama sekali. Nah pas itu saya izin sama teman saya buat beli bahan cat. Teman saya tinggal. Nah saya beli bahan pakai uang itu mas, pakai uang yang Oh iya, terus itu saya lupa, itu uang yang saya terima dari bawah pot. Itu uangnya nggak ada yang rapi, mas. Itu uangnya lucek semua itu. Ya kayak uang habis ditaruh di pakaian, terus kecuci, terus dijemur, lucek lah. Walaupun itu uang baru-baru semua, tapi lucek, nggak ada yang lurus, nggak apa. Nah saya beli bahan, dapat itu saya bayar. Ya saya penasaran ini uang asli apa bukan, kayak gitu. Saya coba ngecek ke toko bangunan, itu uang asli, tembus sama mesin ya buat ngecek uang gitu mas. Ya bagi saya nggak masalah uang mau kucel nggak apa, yang penting uang asli kayak gitu. Nah saya pulang itu teman saya udah di depan teras sambil ngopi, ada apa langsung nyamperin saya, bilang tadi ada orang mandi di dalam. Terus ada orang di dalam kamar lagi bersihin kasur pakai sapu biting gitu. Nah saya bilang ya mungkin yang punya rumah ya namanya kakek, ya udah nggak apa-apa lah. Dah singkat cerita saya hari pertama itu kerja nggak ada apa-apa mas, cuma paling kayak gitu. Dan hari kedua saya kerja, itu saya bawa kompresor yang buat nyemprot.
Walaupun saya belum ngecat itu saya bawa kompresor. Teman saya suruh kerja, saya kerja di depan. Itu nggak lama saya baru mulai kerja. Itu kompresor bunyi sendiri, Mas. Saya cuma diem aja. Saya dengerin, matinya berapa menit. Ya mungkin nggak begitu lama ya, mungkin sekitar 1 menit. Sekitar 1 menit, kompresor mati. Nah saya samperin. Pas itu kompresor saya taruh di samping pintu. Itu kompresor, kabel masih gulung, sama selang yang buat nyemprot itu masih gulung, Mas. Berarti itu nggak ada yang nyolokin, nggak apa. Ya itu secara logikanya gini aja. Ini aja kabelnya aja itu di gulungan selang, Itu kalau mau nyopot apa ngerapin itu juga agak lama. Itu dalam hitungan detik tuh masih rapi. Dari pertama saya bawa kompresor. Jadi kompresornya belum dicolok listrik tapi udah nyala gitu? Iya. Itu kan kabelnya masih digulung-gulung di kompresornya. Apalagi kabel itu kegulung lagi sama selang lagi. Kalau mau ngambil kabel ya selangnya harus dicopot dulu. Berarti kan butuh waktu agak lama kayak gitu. Nah habis itu sekitar jam 11-an itu saya lagi ngamplas di depan pintu utama. Itu di WC teman saya lagi buang air besar. Dan di situ duduk. Nah itu teman saya malah bilang ke saya, Hei, jangan pengangguran, tangannya jangan iseng. Gitu. Lagi duduk. Sabar. Akhirnya saya nyamperin teman saya. Teman saya malah bilang, tangannya jangan usil. Orang lagi BAB, kalau mau kebelet ya yang sabar. Nah, saya masih nutupin, Mas. Ya anggap aja saya memang kebelet. Saya bilang, ya cepet. Ya udah cepet, gantian. Dah. Nah, berarti itu habis duhur berarti itu hujan, Mas. Itu kan di depan rumah kan, itu posisi rumah itu berarti kosong semua, Mas. Nggak ada apa-apa. Paling cuma ada bingkai kayak gambar bineka sama lukisan jadul yang pakainya kain wool. Itu saya kurang paham tuh. Cuma bentuknya kayak rumah apa boneka cuma pakainya kain wool tuh. Oh jadi rumahnya itu kosong nggak ada apa-apa ya Pak? Iya kosong nggak ada apa-apa gitu. Lah pas hari kedua itu berarti sebelum maghrib itu ada tukang kupat, Mas. Ada tukang kupat lewat, saya beli kupat. Tanya, ya namanya penjual sama pembeli basa-basi lah. Yang tukang kupat tanya, Mas udah lama kerja di sini? Belum Pak, ini baru 1 hari. Lah tukang kupatnya bilang, Masnya disuruh siapa? Disuruh Pak Andi. Lah Pak itu teman saya yang nyelemong. Bukan, disuruh Pak Joko yang pakai kursi roda. Nah itu tukang kupat pas lagi mau ngasih sayur ke piring, itu kedengeran suara Pak Joko. Itu sayur sampai tumpah, Mas. Kaget, ya mungkin agak kaget gimana? Saya nggak tahu, cuma raut wajahnya itu seperti wajah ketakutan gitu. Lah udah saya makan, saya lanjut kerja lagi dan saya pulang. Itu nggak ada apa-apa. Itu hari kedua dan hari ketiga. Itu biasa, saya berangkat sama teman saya. Nah ini uniknya ini teman saya yang namanya Yono ini. Berarti itu kalau berangkat nggak mau masuk langsung, Mas. Berarti nunggu di depan dulu, nunggu saya yang masuk. Kalau saya sudah bilang masuk, nanti baru masuk. Nah, hari ketiga itu saya ngecek pot lagi. Ada kuncinya, ada uang apa enggak? Nah, pas hari ketiga itu nggak ada kunci, Mas. Cuma adanya uang makan 200.000. Lah ternyata saya buka pintu nggak dikunci. Lah di situ saya ketemu Pak Joko lagi, Mas. Dengan keadaan yang sama, pakai baju warna putih, pakai sarung panjang. Dan di situ Pak Joko pesan. Mas, uang yang saya taruh di pot sudah diambil. Sudah Pak, makasih, saya bilang kayak gitu. Maaf ya Mas, saya jarang kesini. Saya sedang sakit, nggak boleh sama anak bolak-balik. Jadi, Mas saya anggap aja rumah sendiri ya. Mau kerja, tinggal kerja. Yang penting saya udah
Mas serahin kunci, taruh di sini, dan masnya nggak usah khawatir. Nanti sebelum masnya selesai kerja, uang kurangnya udah saya lunasin. Udah ya mas, silakan. Barangkali mau kerja, saya mau istirahat dulu ke kamar. Nah, teman saya panggil mas. Saya panggil, masuk ke kamar. Nah, saya penasaran. Saya penasarannya gini, Pak Joko pamit mau ke kamar, kok nggak ada suara kayak pintu keceplek, apa kebuka itu nggak ada. Nah, pas saya mau ngamplas di depan jendela depan, ya mungkin saya agak lancang, teman. Saya ngintip itu di lubang angin, kan kelihatan di situ. Mau ngintip, Pak Joko ada nggak, kok misalnya masuk kamar, kok nggak ada suara pintu kebuka. Pas saya ngamplas, saya ngintip ke lubang angin gini, itu nggak ada Pak Joko sama sekali, mas. Kursi rodanya pun nggak ada. Ini logikanya, ini jendela, ini kasur mepet sama jendela. Berarti di sana itu lemari sama pintu. Misalnya kayak Pak Joko tidur pas pojok, itu pasti ada kursi roda. Orang Pak Joko kan, ya maaf aja, kakinya nggak bisa jalan, gitu, mas. Nah, di situ ya udah mulai aneh. Lepas itu saya lanjut kerja, saya ke teman saya bilang, kamu tadi lihat Pak Joko? Nggak ada, mungkin barangkali lagi istirahat. Gitu. Lah habis itu adzan zuhur, saya cari makan, mas. Biasanya itu saya bawa bekal dari rumah, cuma ini mungkin lupa apa gimana, saya nggak bawa. Itu semua pintu saya kunci, saya sama teman cari makan. Ya cari yang deket lah, nggak jauh dari rumah itu. Habis itu ketemu warung. Lah, ya namanya penjual sama pembeli, ya basa-basi tanya lah, mas. Apalagi pas itu saya sama teman pakai baju kotor, pakai baju kerja gitu loh. Nah itu ada ibu-ibu, ya nggak begitu tua lah, sama suaminya, ya tanya ke saya, mas, lagi kerja di mana? Nah teman saya yang jawab, itu bu, di rumah yang samping jembatan. Berarti itu di rumah yang tempat saya kerja, mas, itu nggak ada tetangga, mas. Cuma itu rumah satu, ya agak tetangga, cuma agak jauh di situ. Kebun-kebun berarti? Iya, sawah, itu sawah. Dan sampingnya itu kali. Lah, pas itu ibu tanya, oh di rumahnya Pak Andi. Nah, saya berpikir lagi, kemarin tukang kupat bilang saya kerja di rumahnya Pak Andi. Ini yang jual warung nasi juga bilang kerja di rumahnya Pak Andi. Nah, teman saya yang jawabin lagi, bukan bu, saya kerja di rumahnya Pak Joko. Lah ibu yang penjual warung nasi itu kaget, mas. Ya dengan raut wajah kayak ketakutan apa gimana. Terus dia berbisik-bisik sama suaminya. Sama suami nggak tahu itu cerita apa, ngomong apa, saya nggak tahu. Lah pas itu saya udah makan selesai, ibunya bilang ke saya, mas, kalau kerja itu yang hati-hati ya mas, barangkali ada apa-apa. Ya bu. Nah, saya lanjut kerja. Pas itu hari ketiga habis makan saya lanjut ke rumah itu. Nah itu saya udah mulai nyemprot, mas. Udah mulai nyemprot habis duhur. Nyemprot dasar. Nah itu kan kalau cat kan ada hardener, mas. Hardener itu pengering biar catnya cepat kering. Nah, itu saya campur hardener, 2 tutup botol. Saya semprot dari jendela kamar. Nah itu berarti selang 1 jam itu hardener kalau setengah jam aja itu udah kering, mas. Nah itu 1 jam itu belum kering sama sekali. Ya mas, saya masih berpikir logika aja lah, barangkali cuacanya juga mendung apa kadaluarsa gitulah hardenernya. Nah saya mulai nyemprot lagi pintu utama. Nah mungkin karena di situ saya takarannya 2 hardener gak kering, saya campur lagi tambah 4 hardener. Itu kalau ada posisi orang di situ, itu nambah 4 hardener. Itu pas lagi nyemprot, itu bau banget, mas. Udah bau, iya, di mata pedes. Ya nggak kuat lah kalau orang yang biasa itu nggak kuat di situ. Itu saya tunggu sampai jam 4. Itu nggak kering sama sekali, mas. Itu nggak kering. Sampai saya pusing kayak gitulah. Nah akhirnya Pak itu saya, ada apa ini kok selama saya kerja jadi tukang cat kayak gini,
kok ini baru pertama kali saya nyampur herder malah bukan takarannya, malah melebihi. Kok nggak kering-kering? Lah ini saya telepon teman saya. Ya mungkin ya bukan yang bisa lihat-lihat bangsa-bangsa goib kayak gitu Mas. Ya cuma agak tahu sedikit agama lah. Saya curhat sama teman saya itu kayak gini. Lah teman saya nyaranin, kalau masalah kayak gitu saya nggak tahu. Kamu kalau mau lebih tahu lebih jelas, lah nanti malam apa besok malam ke rumah saya, nanti saya temuin sama teman bapak saya Ustadz ini ya yang ahli ilmu hikmah, bilang kayak gitu. Udah telepon ditutup. Lah pas mau menjelang maghrib itu teman saya pas lagi kerja di itu garasi, saya di depan pas lagi ngaplasin, itu saya kedengaran suara debluk. Teman saya pingsan Mas, teman saya pingsan di situ. Cuma dibilang pingsan kayak bukan pingsan ya Mas, maksudnya matanya merem, ada suaranya sambil mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya saya nggak tahu itu, akhirnya saya bangun-bangun itu nggak sadar-sadar, ya mungkin hampir sekitar 2 menit. Akhirnya saya ke kolam, ngambil gayung, saya cipratin air, wajahnya, lah akhirnya sadar Mas. Teman saya sadar, itu langsung bilang minta pulang terus, pokoknya minta pulang. Lah Pak itu saya kasih minum, saya tenangin dulu teman saya bawa ke depan halaman. Nih saya kasih rokok, biar rokok dulu, biar pikirannya rileks. Udah agak rileks, saya tanya Mas, ada apa sebenarnya? Kamu kok tiba-tiba jatuh, bilang astagfirullah. Dia itu nggak mau ngomong tatap muka kayak gini, cuma bisikin di kuping. Dia bilang dari lantai atas itu ada bayi berangkang Mas, di tangga. Itu dengan penuh darah dan matanya melotot, yang menatap seakan-akan raut wajah gak suka lah sama teman saya itu. Nah pas di situ teman saya minta pulang, cuma saya di situ bilang, kamu gak kasihan, dari dulu suka sama saya kerja kayak gini, mau tidak mau ini harus diselesaikan, ini tanggung jawab saya, tanggung jawab kamu. Saya bilang itu, ya alhamdulillah teman saya. Berangkang tuh? Berangkang berarti kayak bayi ini Mas, berangkang gini. Merangkak? Iya merangkak gitu, merangkak. Iya. Itu bahasa Tegalnya kayak gitu, berangkang. Iya. Berangkang, cuma kan posisi logikanya gini Mas. Kalau kita aja orang dewasa, itu berangkang dari atas ke bawah di tangga. Itu nggak mungkin Mas, itu mesti merosot, itu bayi kecil. Ya kata teman saya sekitar umur 4 atau 3 bulan. Cuma itu penuh darah. Terus matanya di sini kerowak Mas, kerowak situ. Lah, pas itu kita lanjut kerja lagi. Ya alhamdulillah itu nggak ada apa-apa. Cuma mau pulangnya ya sekitar jam berapa itu saya pulang, sekitar jam 8 lebih. Itu saya mau nyetar motor, itu di gerbang depan rumah itu ada perempuan Mas, perutnya bolong gitu. Tapi itu cuma saya yang lihat situ. Itu berarti sekitar berapa? 1 menit itu baru hilang. Saya kunci, ada apa? Saya pulang. Perempuannya di mana? Berarti gerbang besi yang mau masuk rumah. Berarti sebelum rumah di luar rumah situ. Udah saya pulang. Dah, itu nggak ada apa-apa. Dah, berarti hari keempat. Cerita nggak ke temenin? Tadi gue liat cewek nih. Gitu. Pas itu saya nggak lihat. Berarti pas kejadian selama di situ, selama saya masih kerja, saya nggak cerita sama sekali Mas. Ya, gini Mas, saya takutnya barangkali gimana ya. Saya juga di situ lagi kerja, nanti teman saya nggak mau kerja, nanti saya sendirian, nggak ada yang bantuin Mas. Ya seakan-akan saya menutup-nutupi lah, biar semua apa yang saya lihat itu biar saya simpan sendiri di hati itu. Udah, itu saya pulang.
Ini saya berarti berjalan hari keempat mas. Ya mungkin dari hari ke-1, ke-2, 3, 4 mungkin yang paling lebih teror yang sangat ya dibilang paling menakutkan tuh hari ke-5 sama ke-6 mas itu mas. Dan ini saya mau pas hari keempatnya ini saya berangkat kerja. Seperti biasa mas, ini uang sama kunci ada di pot. Saya nggak ada Pak Joko pas itu. Saya masuk lanjut kerja. Nah itu kemarin yang waktu itu pas saya nyemprot, saya kasih hardener. Berarti itu paginya itu cat nggak kering sama sekali mas. Berarti saya pegang itu masih ngepel-ngepel. Ini sidik jari masih kelihatan dibilang kalau cat belum kering itu sidik jari saya itu nempel. Itu nggak kering sama sekali. Itu saya benar-benar heran sama sekali itu. Lepas itu saya lanjut kerja. Habis duhur, teman saya kedengaran orang nangis di kamar atas. Ya suara, tolong, tolong, tolong. Tapi suara anak kecil, mas. Itu di atas, cuma saya nggak lihat. Saya nggak dengar, yang dengar teman saya. Lepas itu mungkin saya mau lanjutin kerja. Itu cat nggak kering-kering, ya beban mental saya juga udah ngedrop, udah pusing, udah nggak karuan sama sekali pokoknya di situ. Akhirnya habis itu saya putuskan itu mas, takaran cat 50, hardener 50. Itu kalau dicampur jadi satu, itu baunya luar biasa bau mas, nggak bakalan kuat kayak orang-orang awam. Udah bau sekali. Pedes di mata, ya karena saya jengkelnya mas, ini nggak kering-kering. Coba saya takarin hardener 50-50. Hardener tuh fungsinya apa? Pengering mas, pengering cat. Tuh, berarti biar cat kering. Ya mungkin kalau untuk nyemprot setengah jam aja udah kering tuh mas. Itu setengah jam, jangan setengah jam. Ini 1 hari. Ini 1 hari lebih. Berarti habis itu sekitar sore mungkin mas. Ntar sore itu hujan turun deras banget, itu pokoknya deras, langitnya sampai mendung, gelap semua. Nah itu kan di depan rumah kan ada taman, terus sama ada ayunan, cuma ayunannya pakai besi. Nah pas di situ itu saya sama teman saya pas mau istirahat keluar rumah bawa kopi, pas lihat di ayunan itu ada anak kecil lagi ayunan mas, cuma berlumur darah semua di situ. Nah teman saya gini apa iya ya ngode lah mas, ngode saya lihat enggak, iya saya lihat. Dah saya duduk sambil ngopi, saya liatin lagi nggak ada. Nah terus mas, terus selama saya kerja dari hari pertama sama keempat, itu setiap saya sholat sama teman saya sholat di satu tempat itu di ruangan, itu mesti kotor terus mas. Walaupun itu udah disapu. Nah kalau mau sholat mesti kotor. Ya banyak kayak butiran-butiran pasir di situ. Ya seakan-akan kayak nggak boleh sholat di situlah saya sama teman saya. Nah ini di hari keempat. Pas maghrib, saya sholat mas. Saya sholat, lah samping saya sholat itu ada bingkai. Ada bingkai gambar Bhinneka Tunggal Ika. Sama lukisan yang pakai benang wol, lukisan-lukisan jadul. Cuma ada 3 gitu. Nah itu saya sholat maghrib, pas 2 rakaat, itu bingkai berjalan sendiri mas. Maksudnya? Ya bergerak sendiri gini, di tembok bergerak sendiri. Lah ya mungkin itu juga salah saya, pikiran lagi banyak pikiran, kerjaan kayak gini, ya mungkin sholatnya kurang khusyuk gitu loh mas. Udah saya tetap lanjut sampai tahiyat akhir. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngadep ke tengah lagi, jarak 2 meter. Itu udah 3 kaki ngambang mas. Terus saya lihat
dari bawah ke atas itu ibu-ibu ngendong anak sama anak kecil 2, cewek sama cowok. Itu berdarah semua, Mas. Perutnya bolong. Sambil nuding saya sama gini. Nah, di situ saya baca sebisanya ada apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebanyak-banyak mungkin. Alhamdulillah hilang, Mas. Nah, di situ saya tanpa banyak pikir, habis sholat maghrib, itu biasa kalau saya pulang kan saya sapuin dulu, Mas. Rumah saya sapu, saya tatain alat-alat, itu enggak, Mas. Saya langsung suruh tempat saya pulang. Alat-alat enggak saya tatanin, saya kunci apa? Saya pulang. Nah, saya pulang ke rumah teman saya. Yang hari ketiga saya mau ketemu sama temannya bapaknya. Saya ke rumah teman saya, diantar. Ya sebut aja namanya Ustadz Ari lah. Saya ke Ustadz Ari, situ. Nah, saya belum buka omongan. Ustadznya udah tahu, Mas. Ya cuma bilang kayak gini, Mas, nggak usah takut. Namanya hidup itu berdampingan sama yang begituan. Kita ini manusia, derajatnya lebih tinggi dari mereka. Yang penting dia nggak menyalahkan Mas. Ya, saya pas itu bawa hair dryer. Ini hair dryer saya ngecat kok nggak kering-kering, Pak. Kayak gini, ada apa? Oh ya udah, nanti insya Allah saya bantu. Besok Mas kerja nggak ada kendala apa-apa. Lepas itu si Ustadz, Mas, itu air putih di gelas dibacain tasbih. Nggak tahu baca apa. Habis itu udah selesai, disemburin ke air putih. Dan habis itu saya suruh baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, disemburin lagi ke air itu. Air itu masukin plastik, Mas. Masukin plastik sama botol hair dryer dimasukin sekalian plastik. Dan Pak Ustadznya bilang, nanti kalau mau nyampur cat yang hair dryer ini ditetesin aja sedikit sama yang ada di tempat kerja. Yang penting ini jangan sampai habis. Udah, singkat cerita saya pulang. Lah ini di hari kelima sama keenamnya mungkin yang agak berat, Mas. Ini ceritanya. katanya yang paling horor ya? Iya, Mas. Iya. Nah itu pas hari kelima saya berangkat. Nah sebelum saya masuk rumah itu memang saya kehabisan thinner, Mas, buat ngecat. Saya kehabisan thinner, saya nyuruh teman untuk beli thinner. Nah saya masuk, itu pintu udah buka. Apa ada Pak Joko datang ke situ. Saya masuk, ada Pak Joko, Mas, di belakang pintu. Nah, saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo Mas, bilang kayak gitu. Lepas Pak Joko bilang ke saya, Mas, ini hampir selesai kerjaan Mas, besok palingan udah selesai. Lah, ini uang kurangannya saya taruh pot, nanti diambil. Dan makasih banyak, Mas. Itu sawang-sawang sama kotoran-kotoran di rumah ini udah bersih semua. Padahal saya nggak nyuruh, Mas. Nah tolong nanti barangkali ada anak saya kesini apa gimana, saya minta tolong, Mas. Nanti suruh rapiin rumah ini, suruh dibersihkan. Terus mau dijual nggak apa-apa. Yang penting rumah ini bersih dulu. Bilangnya kayak gitu, Mas. Lah habis itu saya suruh ngambil uangnya di pot. Saya ke depan ngambil uang. Ya aneh juga ya, kan harusnya kenapa nggak ngasih langsung gitu. Iya kayak gitu. Saya ke pot ngambil uang. Iya, Mas, itu ada uang, Mas. Uang makan saya biasa 200.000 sama teman. Dan ini uang kurangannya. Ya mungkin agak banyak, Mas, berjuta-juta pas Maksudnya itu. kurang apa nih, beli bahannya? Bukan pelunasan.
Padahal itu saya belum selesai. Kan besoknya hari ke-6-nya saya selesai. Kan cuma 6 hari ya? Cuma 6 hari. Cuma ini bapaknya mintanya hari ini udah saya lunasin. Bisa hitung-hitung tuh malah lebih mas uangnya mas. 500.000 lebih. Lah saya kan lebih. Nah saya mau ngomong ke bapaknya. Mau masuk. Pak ini lebih. Lah pas saya masuk itu bapaknya udah nggak ada mas. Udah nggak ada. Saya nyariin ke kamar mandi. Nggak ada. Pas saya mau balik lagi ke depan. Nah di situ kejadian yang mungkin di luar logika mas. Di situ seakan-akan itu mata saya terbuka lebar. Di situ saya melihat dia ibu-ibu sama anak kecil 2 mas dibunuh dengan sadis. Itu sama 3 orang. Dia pakai topi ninja. Itu anaknya 1 perempuan, 1 laki-laki, ya TK sama sekitar kelas 1 SD lah. Itu rambutnya dipegang 1, kepalanya dibenturin. Terus ibunya sama 1 orang cowok lagi itu bawa linggis. Kepalanya dipakai linggis sampai muncrat darah. Ibunya terkapar tanpa basa-basi lagi. Itu linggisnya habis buat mukul kepala, ditancapin di perutnya mas. Terus 1 orang cowok lagi itu ke kamar, buka lemari sama tas. Nah lebih sadisnya lagi, anak kecil yang nggak tahu apa-apa itu ditaruh di atas perut ibunya dan disuruh pakai linggis lagi. Nah itu kejadian itu ya mungkin nggak tahu itu membekas di otak saya ini. 1 menit mungkin kejadian itu. Enggak, itu ada kayak pembunuhan di depan rumah itu? Iya itu saya nggak tahu itu kayak namanya apa, kayak memutar kayak tragedi apa itu. Cuma kan saya belum tahu asal usul rumah ini gimana, ini apa kayak gitu. Saya nggak benar-benar nggak tahu. Oh bukan nyata maksudnya? Bukan nyata itu, secara goib. Oh. Cuma 1 menit, cuma agak percepat. Kayak dapat penglihatan gitu? Iya kayak dapat penglihatan. Bas itu udah saya dilihatin seperti itu badan saya lemes sekali mas. Keringet dingin, mau lanjutin kerja kayak males, udah nggak punya semangat sama sekali lah. Ya mungkin hampir 1 jam mas. Saya cuma duduk sambil ngerokok, sambil nunggu teman saya tadi beli dinner sih. Lah apa itu cuma saya mikir, oh iya, ini tanggung jawab saya. Seberat apapun, ini harus selesai. Walaupun mau diteror, mau kayak apa, mau tidak mau besok harus selesai. Apalagi saya udah megang uang mas. Ini namanya uang, ini amanah mas. Saya takut apa yang namanya uang. Akhirnya saya tetap bertahan di situ. Saya semangat lagi. Ada apa? Lah, saya mulai ngecat lagi mas. Itu hairdrainer yang tadi malam saya bawa ke rumah Pak Ustadz, saya pakai. Saya mulai ngecat. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa mas. Langsung kering. Pas itu langsung kering. Semua pintu, semua jendela, ada apa? Nah, cuma saya penasaran mas. Rasa penasaran, saya ingin tahu ada apa sebenarnya, ada apa di rumah ini. Nah, akhirnya saya punya inisiatif makan lagi ke rumah Bu Yati. Di warung Bu Yati maksudnya, di warung Bu Yati. Habis duhur saya ke situ ke Bu Yati, saya tanya mas, ingin tahu pokoknya ada apa sebenarnya di sini. Saya makan, saya jelasin dari awal sampai itu, dia kaget mas. Ya, dia bilang itu Pak Joko udah meninggal, udah 10 tahun, berarti tahun 2006. Jadi maksudnya Pak Joko itu udah meninggal 10 tahun? Iya, 10 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2006. Itu rumah udah kosong 2 tahun.
Nah terus bapak kerja sama siapa? Nah di situ kan itu kan saya ingin tahu. Memang itu yang namanya Pak Andi itu anaknya Pak Joko. Ibunya tahu namanya Pak Andi itu anak Pak Joko. Lah mungkin belum percaya apa gimana, apalagi masnya dibayar. Yang bayar siapa mas? Saya yang bayar Pak Joko. Uangnya orang Pak Jokonya aja udah nggak ada. Uangnya emang ada, itu nggak masuk logika kata ibunya. Pak itu saya liatin mas uangnya. Ini uangnya bu. Nah ibunya kaget. Kok bisanya uang kayak gini? Uangnya pada kucil-kucil. Dia nggak tahu ini memang uangnya saya dapat dari Pak Joko kayak gini. Nah habis kayak gitu ibunya bilang sama suaminya. Akhirnya telepon mas. Ya cari informasi, itu kan yang jualan warung kan orang pribumi, asli orang situ. Itu suaminya tanya sama ponakan-ponakannya, kamu punya nomornya Pak Andi, saya mau ngomong penting. Tanya satu, nggak ada, nggak punya nomornya. Satu lagi nggak punya nomornya. Udah tanya satu lagi, alhamdulillah ada nomornya. Ada nomornya, bapak penjual warung itu bilang, Pak, ini di rumah ada tukang cat. Saya kira itu yang nyuruh bapak. Kok kata tukang cat itu yang nyuruh Pak Joko? Nah Pak Andi kaget. Jangan ada-ada, bapak saya aja udah meninggal 10 tahun yang lalu. Terus ngapain ke situ? Yang mau bayar siapa? Terus masuknya pakai apa? Orang kunci, semua kunci kamar, kunci utama itu ada di saya. Nggak mungkin orang bisa masuk. Lah, pas itu bilang, saya kedengeran mas. Pas itu kan telepon pakai loudspeaker. Pas itu kan saya bawa kunci. Nah pas itu ya masih pakai Android jadul mas. Pakai Android jadul. Saya minta sama bapak penjual warung, suruh VC. Ini VC aja, biar lihat kuncinya. VC sebentar, lihat kuncinya. Iya mas, bener. Itu kunci rumah Pak Joko. Nah Pak Andi masih belum percaya. Ada apa? Lepas itu Pak Andi langsung ngecek mas, ngecek di lemari kunci, dihitung. Ini kunci kamar atas, kunci kamar bawah, ini kunci utama. Lah, kok kunci utamanya itu hilang satu? Itu padahal ada dua di Pak Andi, nggak ada satu. Itu kunci utama ada dua, yang satu serep. Lah itu yang serepnya nggak ada. Nah Pak Andi bertanya-tanya, kok kenapa hilang? Ini kuncinya ada di saya. Nah saya tanya panjang lebar, ada apa dari awal sampai akhir. Ya mungkin agak kurang percayalah. Cuma ya alhamdulillahnya gini, Pak Andi berpikirannya gini mas. Iya mas, saya memang di situ di kamar depan ada uang di brankas. Itu uang 2 tahun lalu sisa jual mobil bapak. Cuma sisanya itu saya taruh di brankas, rumah itu di kamar, itu niatnya untuk namanya apa ya? Buat renovasi sedikit-sedikit lah, biar agak rapi. Memang saya udah punya niat mau jual rumah itu. Cuma karena saya sibuk, ada apa? Saya belum sempet. Nah, singkat cerita, panjang lebar, Pak Andi mau pulang mas. Mau ke Tegal, nemuin saya besoknya. Berarti berangkat dari Jakarta malam, besoknya ketemu saya biar lebih jelas. Nah udah itu telepon udah tertutup, saya minta kontaknya Pak Andi. Nah pas itu saya tanya sama ibu warung, saya tanya, Bu sebenarnya ini rumah siapa bu sebelum Pak Joko? Ibu itu diem, nggak jawab sama sekali. Akhirnya saya jelasin mas, saya di sini janggal sekali bu, diliatin wanita perutnya bolong sama anak kecil 3. Nah akhirnya ibunya mau cerita mas, berarti sebelum rumah itu dibeli Pak Joko, rumah itu dibeli Pak Joko tahun 96 kalau nggak salah. Lah itu tahun 92 rumah itu berarti dihuni satu keluarga punya anak 3 mas. Punya anak 3, hidup di Jakarta, dagang. Lah si anak pertamanya itu minta sunat katanya, minta sunat. Ya namanya anak kecil sunat.
pokoknya harus sunat. Cuma kan namanya orang sibuk, orang tuanya waktunya nggak ada. Mungkin karena ada waktu, hanya mau hajatan mas, hajatan di kampung. Cuma mau hajatan di kampung itu yang pulang 3 anaknya sama istrinya. Berarti suaminya itu pulangnya nanti nyusul. Itu kata Bu Yati. Lah singkat cerita, istri sama anak-anaknya pulang ke kampung, ke rumahnya. Berarti pulang pagi sampai Tegal sore. Lah itu habis maghribnya itu katanya dirampok mas. Rumahnya dirampok. Rumahnya dirampok, dibunuh secara keji dan kejam, dan pelakunya itu karena dendam, iya, dan juga itu saudara dekat. Lah di situ singkat cerita rumah itu dijual mas, dijual ke Pak Joko. Cuma dijual ke Pak Joko itu direnovasi. Berarti saya kerja di situ itu udah bukan bangunan dulu lagi, udah bangunan baru desainnya Pak Joko. Udah saya tahu cerita itu dari Bu Yati. Nah, berarti udah saya pulang lagi ke tempat rumah Pak Joko, lanjutin kerja mas. Saya lanjutin kerja, terus sekitar jam 2:30 itu saya mau nyemprot di garasi mobil itu. Saya mau nyemprot, mau ngambil cat di belakang. Lah itu hantu ibu sama anak-anak itu duduk di atas tangga mas. Gini, tangga gini, besi tangga, duduk di sini. Duduk di situ sambil menatap saya, sambil begini. Semuanya begini, nuding saya. Balik. Saya disuruh pulang mas. Cuma saya di situ udah nggak karuan, kepala saya ya benar-benar udah beban mental, pikiran, ada apa? Saya udah masa bodoh mas, di situ udah masa bodoh. Saya lanjutin ngechat. Nah, cuma pas saya lanjutin ngechat itu saya nggak lihat ke belakang. Saya cuma lanjutin ngechat, nggak lihat ke belakang. Pas saya matiin kompresor, saya udah selesai ngechat, itu ada. Saya lihat ada lagi. Malah itu anak kecil 2 itu yang cowok sama cewek itu turun. Jeblok. Cuma kakinya ngambang. Itu nyamperin saya dengan mata melotot sambil nunjuk-nunjuk saya kayak gini. Cuma itu nggak bilang apa-apa, cuma nunjuk. Nah, nggak lama, nggak tahu ada apa, itu rame banget mas di depan. Gudeg. Hampir 9 apa 10 kucing datang mas. Datang di samping saya, kucing meraung-raung lah, kayak kucing-kucing habis marah. Itu berjejer, mungkin 9 apa 10 kucing meraung-raung. Lepas itu di pandangan mata saya udah hilang semua yang saya lihat di situ. Pas kucing datang itu hilang semua. Kucingnya ada juga? Kenapa? Kucingnya nggak ada juga? Ada, itu kucing nyata, kucing asli. Itu kucing asli. Lepas itu kucing datang, teman saya pas lagi di depan itu nyamperin. Ya malah kaget. Kucingnya siapa sih banyak banget kesini? Kayak nggak biasanya. Nah itu disuruh pergi mas. Sama teman saya, keluar. Itu nggak ada yang mau. Maunya ke situ, di situ semua. Lah pas itu saya bilang dalam hati, Pus, kalau mau ke sini, kalau mau di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu saya kerja. Udah,
itu kucing melencar mas. Ada yang di kamar 1, 2, ada yang di dapur, ada yang di pintu tengah. Pokoknya itu melencar semua. Ya cuma alhamdulillah itu nggak ganggu sama sekali dalam kerja saya. Begitu sore, ada penjual kupat lagi mas. Saya beli kupat lagi. Nah, mungkin rasa ingin penasaran lagi, saya tanya, Pak, kenal Pak Joko? Kenapa sih mas? Ya kenal enggak Pak? Iya, udah meninggal. Cuma matuk-matuk aja mas. Malamnya saya mau pulang, lah itu saya dilihatin lagi sama ibu-ibu yang perutnya bolong di depan pagar rumah. Saya pulang, nah ini hari kelimanya. Hari ke-6. Ini hari ke-6. Hari terakhir nih Pak? Iya hari terakhir, ini hari finishing. Tinggal saya ya nyemprot sedikit lagi sama beres-beres mas. Itu saya masuk rumah, ya alhamdulillah kerja nggak ada apa-apa. Nah, cuma ya itu kan saya udah kontekan punya nomornya Pak Andi. Saya kontek-kontekan sama Pak Andi. Saya bilang, Pak, mau ke rumah jam berapa? Ya nanti mas, insya Allah habis duhur. Nah habis duhur. Nah habis itu saya beres-beres. Ada apa? Udah selesai. Itu udah bekerja udah selesai. Nah itu saya mau ngepel mas sama teman saya. Itu walaupun saya nggak pernah disuruh, tapi mesti kalau saya setiap kerja mesti saya pel semua itu. Ya pengertian hati saya. Ini udah tahu Pak Joko meninggal, kenapa masih kerja di situ gitu? Ya itu satu ya yang tadi saya bilang mas. Ya ini mungkin karena tanggung jawab saya. Atau masih penasaran juga kali? Kalau penasaran mungkin sama enggak si mas. Andi Ya itu. apalagi saya udah menerima uang, tapi pekerjaan belum selesai. Ya jadi. Nah si Yono udah tahu nih posisi Joko udah meninggal, Pak Joko? Udah, pas hari ke-6 udah. Oh di hari ini baru? Iya, udah. Cuma ya gitu, mudah pikirnya udah kacau balau nggak karuan. Ya disetel kayak apalah pokoknya. Yang penting hari ini harus selesai. Lah saya mau ngepel, saya buka air, keran belakang ada apa, itu air nggak mau nyala semua. Nggak dari kolam, nggak dari depan, itu mati, nggak bisa sama sekali. Habis duhur, saya makan lagi mas di warungnya Bu Yati. Ya itu nggak ada obrolan-obrolan penting, cuma Bu Yati tanya, udah ketemu Pak Andi? Belum Bu, nanti katanya habis duhur. Oh ya udah nanti ditunggu aja. Lah pas pulang dari warung Bu Yati, saya ke rumah Pak Joko lagi. Lah itu air udah banjir mas. Kan tadi sebelum saya tinggal ke rumah Kerannya mati? Mati. Ya. Lah itu saya ke rumah Pak Joko lagi, itu air udah banjir. Di depan abah udah banjir. Wah itu saya ngepel, ada apa udah selesai semua. Saya nunggu Pak Andi. Akhirnya sekitar jam 1:30-an itu Pak Andi datang. Saya ngobrol, ya kurang lebih sekitar 45 menit. Oh Ya. hari Pak Andi datang nih? Iya datang saya. Ya pertama ya dia ngucapin terima kasih udah kerja di sini. Terus juga mau tahu uangnya mas. Uangnya bentuknya yang saya bilang agak lucek, ada apa? Saya lihatkan, ada apa percaya? Ada Pak Andi cerita, bilang ke saya, Mas, Bapak udah meninggal dari tahun 2016. Ya barangkali ini kayak bangsa jin, apa 2006 korin. kali maksudnya? Iya 2006. Kali ini bangsa jin apa korin yang menyerupai Bapak. Ya udah, Mas mau cerita sama orang yang nggak apa-apa. Yang penting jangan rumah ini di mana, desa apa, dan nama Bapak jangan sampai disebutkan aslinya. Lah, terus habis itu mungkin karena penasaran, saya disuruh, teman saya sama
Pak Andi buka kunci pintu mas, satu persatu. Nah itu dilihat di dalam kamar, ya cuma barang-barang bekas lah. Ada apa? Lah pas di atas tangga, di kamar atas, itu ada papan plang. Tulisan rumah ini dijual, hubungi ini. Lah itu Pak Andi kaget mas, itu plang aslinya di depan rumah. Kok bisanya ada di atas? Di situ. Lah, habis itu udah ngecek di kamar 1, 2, 3, dan itu ngecek di kamar utama. Itu ngecek di kamar utama, kamar Pak Joko, yang lainnya kamar banyak debu, kotor. Saya buka sama Pak Andi sama teman saya buka kamar Pak Joko, itu kamar bersih, wangi sekali mas kamarnya. Lah habis masuk ke kamar sama Pak Andi buka kunci lemari mas. Buka kunci lemari, ngeliatin berangkas. Ini lu mas, maksudnya berangkas yang saya maksud pas kemarin telepon. Di sini ada uang. Ini cuma ini saya yang tahu nominalnya ada berapa. Ini kalau menurut logika mas, ini berangkas. Kalau dibawa nggak mungkin kuat. Apalagi buka itu ada kodenya. Nih saya saksinya mas sama mas. Ini saya buka ya. Ini dibuka mas. Berangkas. Pak Andi kaget mas. Uangnya nggak ada. Itu nggak ada jumlah nominal yang ada di saya. Hilang. Itu. Berapa total harusnya? Ya lumayan mas itu mas. Ya maaf saya nggak bisa nyebutin itu mas. Ya berjuta-juta itu mas. Harga proyek cat itu mas. Iya. Ya sama buat uang makan ada apa. Nah Pak Andi bilang ini uang mas. Ini hasil dari jual mobil bapak. Ini sisanya niatnya mau saya renov, saya rapin. Ada apa rumah ini terus mau saya jual cuma nggak laku-laku. Lah anehnya itu papan plang di depan rumah kok ujung-ujung bisa ada di atas kamar atas itu. Lah udah Pak Andi nepuk saya, ada apa? Ya itu mas, ya mungkin ini cerita mas yang nggak mungkin terlupakan. Ya namanya manusia ya mesti hidup berdampingan mas sama bangsa-bangsa kayak gitu. Lah udah saya mau keluar mas, mau keluar kamar Pak Joko, ada apa? Pak Andi udah keluar. Nah itu Pak Andi nyuruh saya suruh kunci mas, suruh nutup. Saya mau nutup, nah itu di samping ada Pak Joko lagi mas. Pakai kursi roda, tampilan biasa, dan bilang ke saya. Makasih yo mas, sampean orang baik. Dah, saya kunci, saya pamit sama Pak Andi. Lah, pas itu memang Pak Andi suruh saya ngecat lagi mas, ngecat tembok yang pada retak-retak, suruh ngecat ada apa, cuma saya nggak mau. Ya mungkin saya trauma. Saya alasan bilang, saya udah ditunggu orang mau kerja lagi di sini. Cuma ya nggak apa-apa mas, nanti sesenggangnya mas ini kalau mau ya uang saya bayar dulu nggak apa. Saya nggak mau pak. Saya tetap nggak mau. Saya mungkin udah trauma di situ. Lah, terus ini saya karena mau cerita, ini terakhir kali ya mas, saya cerita. Berarti sebelum puasa kemarin mas, saya kerja nggak jauh dari desa rumah Pak Joko. Nah saya iseng-iseng mampir ke warung Bu Yati. Ya alhamdulillah masih kenal saya mas. Padahal itu udah hampir 7 tahun lebih masih kenal saya. Nah terus pas itu Bu Yati bilang ke saya, mas Pak Andi udah meninggal tahun 2021. Nggak lama selang 2 bulan istrinya juga meninggal. Nah saya bilang, bapak mana bu? Bapak udah almarhum. Nah terus ibunya bilang lagi ke saya, itu pas mas kerja itu 3 bulannya rumah laku mas, dibeli orang Brebes. Cuma dibeli orang Brebes, ditempatin itu cuma 2 bulan pindah lagi. Nah pindah lagi sekarang dibongkar. Mau dibongkar diratakan mas, mau dibuat apa itu saya nggak tahu. Nah itu saking saya penasarannya mas, katanya udah dibongkar. Pas saya pamit mau pulang ke warung Bu Yati, itu ya mungkin
7 tahun saya nggak lihat rumah itu. Pas kemarin sebelum puasa saya lihat rumah itu lagi, rumah itu udah rata mas. Udah rata, ya kayak puing-puing. Ya mau dibangun cuma mau dibangun apa, saya nggak tahu. Makasih yo mas, sampean orang baik. Ya cuma itu yang bisa saya sampaikan mas, sedikit pengalaman pribadi saya. Ya walaupun kadang nggak masuk logika manusia kayak gitu. Nah guys, kira-kira fenomena apa nih yang dialamin sama Mas Andi ya? Nah boleh banget komen di bawah. Kalau Bu Yati nonton mau ngomong apa mas? Saya sebelumnya ya banyak-banyak terima kasih sama Bu Yati. Apalagi ya memberi informasi lengkap dan jelas kepada saya. Ya semoga Bu Yati, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan semua urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Ya, makasih mas. Nah mungkin penutup boleh nyanyi lagu asli Tegal nggak? Yang terkenal. Sedikit apa ya, aja mas. Saya nggak tahu kan, bukan orang Tegal. Apa ya mas, nanti saya pikir dulu. Singkat aja gitu. Tegal keminclong moncer kotane, Tegal keminclong moncer kotane. Oke, itulah Air Rahmat season 4. Bukan seasonnya, maksudnya episode kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5, dan ciao.